Hey guys, kembali lagi dengan Bunker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang sepatu sneakers. Ini adalah sepatu running ya. Yang kemarin-kemarin biasa kita sudah mereview beberapa sepatu running dari Three Stripes Adidas. Nah, sekarang saya akan mereview sebuah sepatu lagi, cuma ini dari merek berbeda ya. Ini adalah New Balance. Ini adalah New Balance dengan tipenya 880 V12. Nah, apa yang membuat saya ingin beli sepatu ini? Karena waktu itu saya ada ngelihat review dari luar ya, nge-review dari YouTuber luar yang membandingkan sepatu ini dan dibilang squishy-nya sangat bagus ya, sangat enak, sangat empuk. Makanya saya jadi tertarik untuk mencobanya. Karena biasanya kalau saya mencoba sepatu New Balance ya, sepatu New Balance yang biasa, yang casual itu ya, itu biasa saya merasa itu midsole-nya itu agak keras gitu rasanya. Dan makanya saya mencoba, katanya fresh foam itu, bahan foamnya itu lumayan empuk dan squishy, tidak kalah dengan Ultra Boost. Makanya saya mencoba beli ini dan kita akan coba bersama-sama, kita lihat gimana. Oke, saya akan mereview ringan aja ya guys untuk kalian. Kalau kalian ingin yang lebih teknis untuk untuk memakai ini untuk sepatu lari dan lain-lain, kalian bisa melihat review di luar sana, itu banyak ya untuk yang membahas soal teknisnya gimana. Kalau ini saya ringan saja dan pendapat saya gimana untuk membandingkan ini dengan sepatu Ultra Boost. Oke, ini adalah tipe New Balance 880 ya, dengan versinya tuh V12. Jadi si New Balance ini sudah keluar beberapa kali tipenya. Dan dari yang sebelum-sebelumnya itu ada yang tipe 880 dan 1080 yang ada versinya tuh 10, 11, 12. Nah, yang akan kita review ini adalah yang versi 12 yang paling baru guys. Nah, ini rilis kira-kira beberapa bulan lalu ya. Dan impresi pertama saya tuh dengan midsole-nya, ini begitu saya pegang nih, ini emang bener empuk ya guys. Jadi tidak kalah lah dengan si Boost-nya, Ultra Boost ya. Dan mari kita lihat deh, coba kita lihat bersama-sama gimana. Anyway, kita akan review uppernya dulu seperti biasa. Nah, kalau uppernya ini, dari impresi pertama saya, ini bahannya tuh kain ya guys. Jadi bahannya tuh tekstil, cuman dia menggunakan teknologi knit ya. Jadi ini rajutan antara bahan warna putih dengan warna hitam, dengan jahitan warna hitam. Nah ini untuk feel-nya ya, tuh feel-nya tuh enak guys. Ini seperti kain banget. Bahannya tuh lebih lembut ya kalau saya bilang ya. Dan ini mengikuti bentuk kaki kalian ya guys. Nah bahannya tuh seperti itu. Dan ini bahannya dari depan sampai belakang semua sama, dan dia dijahit di belakang. Lalu sampai di, nah kalau yang ini agak beda nih. Kalau ini seperti mesh ya bahannya kalau untuk tangnya. Nah kalau ini ya, tapi semuanya tekstil itu dengan knit ya. Nah ini keren, ada motifnya seperti ini guys. Nah kalian lihat. Jadi ini secara overall sebenarnya ini warnanya putih ya, tapi karena ada apa bordiran hitam ini, jadinya dia seperti warna abu-abu kalau dari jauh lihatnya. Untuk colorway yang kita beli ini adalah dengan warna putih dan hitam ya guys, putih dengan jahitan hitam. Dan di luar sana tuh untuk New Balance 880 ini ada banyak macam ya guys warnanya. Jadi ada warna abu-abu, warna abu-abu dengan insole-nya midsole-nya warna hijau, ada yang full hijau, ada juga yang warna hijau Tosca, itu yang special edition, itu yang keren-keren lah pokoknya. Tapi yang saya pilih ini adalah yang warna putih. Tapi kalau saya melihat dengan performanya seperti ini, bukan tidak mungkin saya akan menambah lagi koleksi 880 saya untuk pakaian sehari-hari. Oh ya, saya mau membahas juga ini, dia punya bagian reflektif ya guys. Jadi bukan cuman plain warna putih biasa, tapi di bagian sini ada reflektif guys. Nah ini warna abu-abu kalian lihat ya. Nanti kalau kena sinar tuh dia akan menjadi terang. Jadi bagian sini nih si warna abu-abu, dan bagian sini ini warna putih susunya nih. Ini putihnya akan terang nanti. Dua sisi dia akan terang guys. Nah dia seperti itu untuk bagian reflektifnya. Oke, kita beralih ke bagian ininya ya, bagian eyeletnya. Untuk bagian eyeletnya ini dia seperti dikasih lapisan lagi ya. Dia seperti tekstil juga, cuman bagian dalamnya itu seperti ada rubberized gitu ya. Jadi ini bagian ini lebih keras ya dibanding bagian bawahnya, di bagian uppernya. Jadi untuk reinforce bagian lubang untuk eyelet ya guys. Jadi di sini lubang biasa, loop biasa lubangnya. Kalau di sini ada lapisan TPU-nya untuk menambah pengikat kalau pada saat kalian lari ya. Ini untuk pelari, untuk yang profesional, kalian bisa menambah ini, ngikatnya sampai sini. Jadi untuk ngelock kaki kalian supaya tidak bergerak terlalu banyak. Anyway, kita beralih lagi ke sini. Jadi dari eyelet kita beralih ke tali sepatunya. Nah untuk tali sepatunya ini dia menggunakan tali sepatu yang model flat ya guys. Jadi dengan ujungnya eyeletnya warna putih. Ini dari plastik ya eyeletnya. Nah seperti itu guys tali sepatunya. Ini panjang standar ya. Lalu untuk bagian tangnya ini juga ada lambangnya juga, Fresh Foam 880 guys, dengan lambang NB-nya.
Nah kalau yang ininya nih juga reflektif guys. Nah ini untuk bagian sini bahannya mesh juga untuk bagian dalamnya. Untuk liningnya bahannya mesh juga. Ini semua mesh. Ini kalau menurut saya tidak selembut pada Ultraboost ya. Kalau Ultraboost punya liningnya tuh lumayan empuk ya guys. Tapi kalau yang ini tidak gitu lembut. Dan untuk paddingnya ini lumayan tebal juga guys. Jadi di sini ada padding dan di sini sisi belakang semua padding semua. Jadi ini lumayan tebal ya guys paddingnya. Dan dia ada pelindung heelnya, heel counter belakang ada pelindungnya. Ini lebih keras ya bahannya ya. Tapi kalau sampingnya tidak ada. Yang ini keras. Ini dari bagian sini keras semua. Kalau ini agak empuk. Tapi masih bisa melindungi kita. Lalu ada bagian keras lagi di mana di bagian depan sini ada toe protector gitu guys. Jadi ini bahannya sebenarnya lentur ya. Cuman begitu kita pakai itu seperti kena ujungnya juga sih. Jadi ini agak mengganggu kalau saya bilang. Lalu kita beralih ke sini ya. Kita mau memperlihatkan sesuatu juga. Nah untuk New Balance ini dia ada 3 macam ya kalau untuk tipe sepatunya ya. Jadi kalau saya lihat di websitenya dia ada tipe D, ada nih D di sini nih, kalian lihat nih. Jadi ada D, ada 2E dan 4E. Nah beda-bedanya itu kalau D itu regular fit, kalau 2E itu white. Jadi white untuk lihat white atau tidaknya kalian lihat di bagian sini ya. Nanti kalian berasa di dalamnya itu di sini lebih lebar. Untuk 2E itu lebih lebaran dikit dan ada satu lagi tipenya namanya 4E. 4E itu sangat lebar, extra wide. Kalau ini regular, lalu medium wide sama extra wide. Nah kalian pilih nanti. Kalau misalnya di tokonya New Balance tuh suka dikasih lihat ada tagnya digantung ya, ada tagnya menggantung white gitu, white fit. Nah itu biasanya dia lebih white dari yang regular yang biasa guys. Nah lalu kita beralih ke insole-nya dulu. Untuk insole-nya juga nih rasanya empuk ya. Nah insole-nya model gini, dan ini empuk. Dari foam juga di bahannya guys. Bagian bawahnya warnanya biru muda, kalau bagian atas hitam. Nah dia ada ininya, men's size-nya 10, women's size-nya 11,5. Ada tulisan New Balance. Nah gitu aja guys. Dan ini ada cup-nya dari pinggir. Begitu model insole-nya. Lalu kalau kita pegang bagian dalamnya, nah ini bagian dalamnya juga lumayan empuk ya guys. Jadi ini bukan cuma luar yang empuk, bukan cuma insole-nya empuk. Kalau kemarin saya ada pegang sepatu Pure Boost ya, Pure Boost 22 itu kita coba ya. Nah itu insole-nya sih empuk ya, cuma bagian dalamnya itu saya pegang keras ya guys. Jadi tidak seempuk si ini. Anyway, dari sini kita beralih ke outsole. Nah ini outsole-nya dia menggunakan fresh foam, tertulis di sini fresh foam X ya. Nah tapi kalau di website-nya dibilang untuk tipe 8880 ini dia menggunakan 2 buah foam yang berbeda. Jadi di sini menggunakan fresh foam X, lalu di sini ini lebih keras bilangnya. Ini menggunakan fuel cell bilangnya, teknologi fuel cell. Nah di beberapa website luar tuh ada yang menyanggah bahwa ini tidak mungkin memakai fuel cell. Tapi saya juga kurang tahu itu teknisnya gimana. Tapi yang pasti di bagian sini tuh lebih kerasan dikit dibanding bagian belakang. Ya, ini mungkin untuk lebih napaknya biar lebih firm ya. Anyway, dari sini kita beralih. Oh ya, ini midsole-nya kalian lihat ini banyak bontol-bontol gitu ya. Jadi ada kayak nongol-nongol foamnya, bentuk desainnya. Kalau bagian sini ada garis-garis. Nah, dia seperti itu guys. Nah, lalu kita beralih ke bagian outsole. Nah, outsole-nya ini bawahnya ini, nah ini ada lambang NB di depan. Lalu kalau bagian bawahnya ini seperti ini ada guratan ya untuk semuanya, untuk traction-nya untuk lumayan bagus ya. Ini ada guratan. Lalu dia mengekspos foamnya di bawah guys. Jadi bagian sini nih lebih empuk dari bagian sini. Ini semua rubber, tapi di sini foamnya terekspos. Saya nggak tahu ya kalau pada saat dipakai ini akan merusak si foamnya atau enggak ya. Tapi yang pasti kalau di sini melindungi, kalau di sini saya rasa kurang melindungi ya. Kalau kalian melewati jalan-jalan bebatuan dan yang kasar, ini saya rasa akan terkikis lebih cepat. Namun kalau outsole-nya ini lumayan tebal guys. Nah kalian lihat tuh tebalnya seberapa. Tebal rubbernya sih lumayan bagus ya. Jadi tebal dari depan sampai belakang. Nah begitu guys. Oh ya, saya belum mencoba yang 1080 ya. Tapi yang 1080 saya lihat tipe 1080 itu V12-nya dia lebih naik ya. Untuk bagian depannya toe-nya lebih naik. Dan dia ada beda, bukan cuma itu aja, bukan cuma bawahnya juga midsole-nya tuh dia memakai fresh foam X semua. Nah lalu bedanya juga di bahan ininya. Saya kurang ngerti bahannya seperti apa, tapi yang pasti beda seperti ini, tidak seperti ini. Dan dia lebih ada breathable material di sini ya, lebih bolong-bolong gitu. Nah kalau ini, kalau yang saya rasa ya ini kalau soal breathability-nya mungkin agak kurang ya guys. Soalnya ini lumayan tebal ya. Untuk sampingnya itu semuanya tertutup. Mungkin ini seperti
Jadi kaki kita seperti ditutupi kain banget ya. Untuk breathability-nya saya rasa agak kurang untuk sepatu ini. Namun masih oke ya dengan bahan kain begini ya guys. Oke, sebentar kita akan menimbang dia. Nah, kita akan lihat beratnya seberapa. Nah, untuk ukuran sepatu 44 dia beratnya 305. Jadi lumayan agak berat sih ya. Kalau kita bandingkan yang kemarin, kita bandingkan dengan si Ultra Boost kita guys. Untuk Ultra Boost kita 333 gram. Ini untuk Ultra Boost 20 guys. Coba sekarang dengan Ultra Boost 21. Ini semuanya dengan ukuran sama 44. Ini 382. Ini paling berat ya guys. Oke, kurang lebih begitu untuk perbandingan beratnya. Conclusion saya mengenai sepatu New Balance Street 80 ini, dan yang saya beli ini adalah dengan ukuran 44 ya. Seperti yang saya beli pada saat saya beli Adidas, semua ukuran 44 dengan sentimeter itu ukuran 28. Namun yang saya pakai ini untuk ukuran 44 dia agak mentok guys depannya guys. Jadi begitu saya pakai ini di bagian sini nih, waktu pertama kali saya pakai itu lebih mentok. Jadi agak mengganggu ya mengenai si toe protector yang di depan. Padahal saya beli udah seukuran dengan yang ukuran kaki saya gitu, ukuran 28 cm. Nah itu kesan pesan saya. Juga sepatu ini saya udah mencoba dipakai di dalam ruangan maupun di mall-mall gitu ya untuk sebagai casual, dan ini enak banget guys, dan ini empuk. Ini sangat recommended dari saya kalau untuk sepatu-sepatu casual. Kalau untuk sepatu lari mungkin kalian harus mencoba sendiri ya. Jadi kalian membandingkan apakah sepatu ini lebih baik atau sepatu yang NB 1080 yang lebih baik. Tapi kalian harus mencobanya. Karena ini saya rekomen. Tidak hanya Ultra Boost, tapi ini juga saya rekomen. Nah, kalian jangan kemana-mana dulu. Jadi setelah ini saya akan memperlihatkan video dia pada saat on fit, detailnya pada saat on fit gimana dengan berbagai posisi pada saat kita pakai. Nanti kalian coba lihat sampai habis, dan kalian nanti kasih tahu pendapat kalian gimana mengenai sepatu ini. Apakah kalian sudah pernah memakainya dan juga kalian memakai New Balance. Dan saya yakin kalian tidak akan menyesal yang membeli sepatu ini guys. Oke guys, begitu saja review dari saya. Semoga ini membantu kalian pada saat kalian mau membeli sepatu-sepatu casual maupun running ya. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian berikan like dan komen di bawah. Dan juga kalian subscribe ke channel saya di Bunker Mainan, supaya tidak ketinggalan dengan review-review saya dengan action figure, maupun sneakers, maupun mainan lain, maupun mainan anak perempuan, dan juga militer ya. Thank you guys for watching my video. Sampai bertemu lagi dalam kesempatan. See you later. Bye.